Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Nabila dari kelas Akuntansi 2A dengan NIM 243209016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan kerangka tugas akhir program studi akuntansi dengan berpedoman pada pedoman penulisan tugas akhir tahun 2023. Selamat menonton. Pertama-tama, buka aplikasi Microsoft Word. Kemudian pilih blank dokumen. Selanjutnya, mengatur ukuran kertas. Klik layout, kemudian size, pilih ukuran A4. Masih di menu bar layout, kita akan mengatur margin sesuai dengan ketentuan. Klik custom margins. Untuk top kita ganti menjadi 3 cm, bottom 3 cm, left 4 cm, dan right 3 cm. Kemudian klik OK. Lalu di menu Home, kita ganti jenis font menjadi Times New Roman. Kemudian ukuran font menjadi 12. Dan karena yang pertama harus membuat halaman judul dan sampul, maka kita pilih rata tengah atau center. Untuk bagian judul, ukuran font diganti 14 dan menggunakan cetak tebal. Judul diketik kira-kira 5 cm dari tepi atas dengan huruf kapital seluruhnya, sehingga kita klik enter 2 kali. Di halaman sampul dan judul semua ditulis bercetak tebal. Lalu tambahkan tulisan tugas akhir dengan ukuran font 16. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan logo Politeknik Negeri Madiun. Klik insert, kemudian pilih pictures, pilih file logo Politeknik Negeri Madiun, kemudian klik 2 kali. Pada menu format kita akan mengganti size logo menjadi 4 cm. Selanjutnya, ganti ukuran font menjadi 12 dan tambahkan identitas, nama, dan NIM. Klik enter dan tambahkan tulisan program studi Diploma 3 Akuntansi, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Madiun, dan bulan dan tahun penulisan tugas akhir. Selanjutnya di halaman kedua, yaitu halaman judul, isinya kurang lebih sama dengan halaman sampul. Jadi kita Ctrl A, kemudian copy dan paste di halaman kedua. Bedanya di halaman kedua atau halaman judul ini terdapat kalimat diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar ahli media. Untuk ukuran fontnya kita ganti menjadi ukuran 12. Kemudian kita akan membuat multi-level list yang akan memudahkan dalam pembuatan daftar isi. Pada menu Home, klik multi-level list, kemudian define new multi-level list, klik more, kemudian kita atur untuk nomor 1. Pada link level to style kita ganti heading 1, level to show kita ganti level 1. Pada enter formatting for number kita delete dan ganti tulisan bab kemudian di spasi. Untuk number style from this levelnya kita gunakan angka Romawi besar. Dan pada follow number width kita ganti space. Klik level to modify nomor 2, link level kita ganti heading 2, level to show kita ganti level 2. Di enter formatting for number kita delete, kemudian include level number from kita tambahkan level 1, kemudian beri titik, kemudian tambahkan number style dengan angka biasa. Dan karena format angkanya tidak sama, pada legal style numberingnya kita centang. Dan yang terakhir, diklik level to modify nomor 3, link level to style kita ganti heading 3, level to show in gallery menjadi level 3,
di enter formatting phone number kita delete. Pada include level number from kita tambahkan level 1, kemudian tambahkan titik, tambahkan lagi include level 2, dan tambahkan titik, kemudian tambahkan number style from this level dengan angka biasa. Dan karena angkanya tidak sama, kita centang legal style numbering supaya format angkanya sama. Jika sudah, kita klik OK. Setelah itu, kita akan modify heading 1, heading 2, dan heading 3. Untuk heading 1, klik modify, kemudian warna font color kita ganti otomatis, kita bold, ukuran kita ganti 12, dan jenis font kita ganti Times New Roman. Kemudian klik OK. Pada heading 2 kita klik modify, untuk font color kita ganti otomatis, kita bold, kita ganti 12 untuk ukuran fontnya, dan jenis hurufnya kita ganti Times New Roman. Kemudian klik OK. Dan yang terakhir di heading 3 klik modify, warnanya kita ganti otomatis tanpa bold dan ukuran 12, fontnya Times New Roman. Kemudian klik OK. Lalu kita akan menambahkan kerangka tugas akhir mulai dari judul bab, subbab, dan sub-subbab dengan cara klik heading 1 untuk bab, heading 2 untuk subbab, dan heading 3 untuk sub-subbab, sehingga hasil yang muncul adalah sudah sesuai dengan format yang ditentukan. Berikut ini adalah bagian inti dari tugas akhir jika menggunakan metode kuantitatif. Jika terdapat istilah asing maupun istilah yang belum lazim, maka harus menggunakan huruf miring. Jadi kita klik icon italic pada menu Home. Untuk judul bab seharusnya berada di rata tengah. Jadi kita klik heading 1 kemudian modify, kita ganti rata tengah. Klik OK. Lalu untuk menambahkan judul bab kita klik Shift plus Enter. Dan tambahkan judul bab sehingga nantinya di daftar isi judul bab tersebut tidak terpisah dengan tulisan bab 1, bab 2, sampai bab 5. Karena posisi judul bab kurang tengah, jadi kita mengatur dengan menggeser ruler sampai pojok kiri batas margin. Lalu kita isi perumpamaan isi sub-subbab, dan untuk isi bab maupun sub-subbab kita buat menjadi rata kanan kiri, sehingga kita pilih justify pada paragraf di menu Home. Lalu untuk mengatur kalimat pertama di paragraf supaya menjorok ke kanan, kita klik tanda panah di samping paragraf, kemudian di spesial kita pilih first line dan klik OK. Jika ada penomoran, kita hanya menggunakan numbering dengan diumpamakan jika ada isi dari sub-subbab menggunakan rincian ke bawah, maka menggunakan nomor urut angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Rincian yang dipakai adalah dengan urutan yang pertama berupa angka, kemudian yang kedua berupa huruf kecil, yang ketiga berupa angka dengan tanda kurung di sebelah kanan,
Dan yang terakhir berupa huruf kecil dengan tanda kurung di sebelah kanan. Sebagai contoh, saya akan menambahkan gambar dengan klik insert, kemudian pilih pictures, pilih file gambar yang ingin diinput. Kemudian sesuaikan ukuran gambar. Di pedoman, posisi gambar harus berada di tengah, jadi kita pilih justify. Untuk menambahkan judul gambar, kita klik kanan, kemudian pilih insert caption. Untuk label, kita pilih gambar, kemudian numbering, centang pada include chapter number, dan pilih heading 1, kemudian klik OK. Pilih above untuk posisi judulnya, klik OK. Sehingga tercantum pada beberapa gambar tersebut berada. Lalu untuk ukuran font yang harus digunakan pada judul tabel, judul gambar maupun grafik adalah ukuran 10 dengan jenis font Times New Roman dan dicetak tebal. Selanjutnya untuk contoh tabel, pilih insert, kemudian klik tabel, sesuaikan dengan jumlah tabel yang diinginkan. Jika ingin langsung banyak, maka klik saja insert tabel dan tulis angka yang diinginkan. Cara menambahkan judul tabel sama dengan cara menambahkan judul gambar, yaitu dengan klik kanan, kemudian pilih insert caption. Pada label kita pilih tabel, kemudian pada position kita pilih above. Untuk numbering kita tautkan dengan heading 1, kemudian klik OK dan klik OK. Lalu ubah ukuran menjadi 10 dengan jenis font Times New Roman dan bold dengan berwarna hitam. Begitupun untuk contoh grafik, klik insert, kemudian pilih chart. Dan untuk cara membuat judul grafik sama dengan membuat judul gambar maupun tabel. Untuk jenis-jenis grafik terdapat banyak, dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk data grafik dapat diisikan pada chart in Microsoft Word. Kemudian jika sudah, dapat diklik silang pada pojok kanan atas. Ganti judul grafik sesuai dengan data. Kemudian atur juga posisi grafik. Posisikan grafik pada rata tengah. Selanjutnya, jika akan menggunakan rumus, maka pada menu insert kita pilih equation, lalu muncul beberapa pilihan jenis rumus. Jika tidak ada yang sesuai kebutuhan, maka klik insert more equation. Kemudian kita bisa mengisi dengan jenis-jenis menu atau icon yang ada di design equation. Sesuaikan dengan rumus yang dibutuhkan. Kemudian kita akan membuat bagian awal dari tugas akhir dengan memilih heading 1, kemudian ketik judul bagian dan hapus tulisan bab 1. Hal ini memungkinkan supaya bagian ini secara otomatis masuk dalam daftar isi. Untuk bagian awal TA yang lainnya, kita pilih insert dan klik blank page untuk menambahkan halaman baru. Lakukan langkah yang sama. Untuk halaman sebelumnya adalah bagian persetujuan. Untuk selanjutnya yaitu halaman pengesahan, kemudian halaman pernyataan orisinalitas, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan yang terakhir adalah halaman daftar lampiran.
Lalu untuk menambahkan daftar gambar yang telah dibuat, kita pilih reference, kemudian pilih insert table of figure. Kemudian pada caption label kita pilih gambar. Lalu klik OK. Maka akan muncul daftar gambar yang telah dibuat. Begitupun untuk menambahkan daftar tabel, pada menu tab reference pilih insert table of figure. Kemudian pada caption label kita pilih tabel dan klik OK. Selanjutnya pada halaman baru kita akan membuat daftar isi, klik reference, kemudian table of content, kemudian klik automatic table 1. Maka akan muncul daftar isi dari multi level dan heading yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita ganti contents dengan tulisan daftar isi dan jangan lupa kita pilih heading 1 supaya judul dari daftar isi tersebut juga masuk ke dalam daftar isi. Langkah terakhir adalah memberikan nomor halaman. Sebelumnya kita akan memisahkan bagian awal dan bagian inti. Untuk bagian awal nantinya akan menggunakan angka Romawi kecil, dan untuk bagian inti akan menggunakan angka biasa. Antara halaman sampul dan halaman judul akan dipisah, karena pada halaman sampul tidak akan diberikan nomor halaman. Caranya, taruh kursor pada kata terakhir di halaman pertama, kemudian pilih layout, pilih bricks, kemudian pilih next page. Dan di antara bagian awal tugas akhir dan bagian inti tugas akhir juga akan kita pisah. Caranya sama, pada brick kita pilih next page. Jadi halaman akan terpisah. Karena same as previousnya masih aktif, jadi kita klik same as previous. Kemudian kita klik link to previous sehingga menjadi non-aktif. Begitupun di antara bagian awal dan bagian inti, link to previousnya kita nonaktifkan. Yang dinonaktifkan adalah dua-duanya, yaitu di halaman terakhir bagian awal dan di halaman awal bagian inti, sehingga header terbagi menjadi 3 section. Selanjutnya tambahkan nomor halaman. Pada page number kita pilih bottom of page, pilih yang berada di bagian tengah, kemudian klik lagi page number, pilih format number dan pilih Romawi kecil untuk bagian awal TA dan dimulai dari angka 1. Penomoran menggunakan angka Romawi kecil hanya sampai daftar gambar. Dan untuk bagian inti yang dimulai dari bab 1 menggunakan angka biasa. Pada page number pilih format number, pilih start pada angka 1 dan sampai akhir sehingga nomor halaman sudah terformat sesuai dengan pedoman tugas akhir. Lalu update daftar isi dengan klik update table, pilih yang update entire table, klik OK. Maka daftar isi sudah terupdate dengan penomoran halaman yang baru. Kemudian untuk format daftar isi adalah jenis huruf Times New Roman, dan ukuran font 12.
Dan akhirnya kerangka penulisan tugas akhir jurusan akuntansi program studi akuntansi sudah jadi. Untuk tampilan akhirnya adalah seperti ini.